Halo book lovers, balik lagi bersama gue Rio di channel gue. Dan di video kali ini kita akan membahas buku ini, buku kedua dari serinya Bumi. Seperti apa bukunya? Yuk kita review bersama. Nah, langsung saja kita mulai review dari covernya. Sebelum itu gue juga kasih tahu kalau gue sedang baca buku ketiganya, judulnya Matahari. Nanti akan direview di video selanjutnya. Kita mulai dari covernya. Cover ini menampilkan warna biru gelap, biru tua, dongker, navy atau apalah sebutan kalian. Yang terdiri dari di sini ada kayak salamander, terus di sini ada bunga matahari, terus ada seperti rintikan hujan dan sebagainya di sini. Terus tulisan judulnya yang dilingkari oleh pola berbentuk bulan. Nah, terus di bawahnya ini ada jamur-jamur dan bangunan-bangunan kota berbentuk persegi. Secara cover sangat menarik. Gue selalu suka dengan desain cover seri bulan. Setiap kali, jujur ya, setiap kali gue pergi ke toko buku yang gue sebut saja lah Gramedia, kayak ketika gue berkunjung ke sana pengen beli buku, nyari buku dan sebagainya, selalu mata gue terlintas untuk melirik buku-buku seri Bumi. Dilihat dari jauh, ini menarik kali covernya, menarik sekali, ceritanya kayak gimana. Cuma gue belum sempat beli dan belum sempat baca hingga gue beli bukunya tahun kemarin dan baru gue baca sekarang. Udah hampir 1 tahun bukunya belum disentuh sama sekali, cuma gue sampul doang dan belum pernah gue baca, baru sekarang gue baca. Pokoknya untuk sebagian orang mungkin ini cover menarik karena menampilkan ilustrasi berbagai bentuk, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga bentuk perkotaan gitu, yang kalian bisa tebak sendiri nanti ceritanya akan seperti apa dan apa hubungannya dengan ilustrasi di depan dengan cerita di dalamnya. Untuk ceritanya sendiri, terakhir kali di buku pertama itu adalah saat dimana Raib, Sally dan Ali mereka berhasil mengalahkan Tamus untuk mencegah dia membebaskan si tak bermahkota dari penjara bayangan di bawah bayangan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus mereka akhirnya ternyata berhasil pulang ke kota mereka, tempat asal mereka di Bumi, dan ceritanya berlanjut di buku ini, di buku bulan. Sekitar kurang lebih 6 bulan berlalu semenjak kejadian mereka mengalahkan Tamus dan sebagainya. Mereka sudah kayak kegiatan seperti biasa sebagai anak sekolahan, mengikuti ujian dan ya pergaulan siswa seperti kebanyakan gitulah. Dan hingga 6 bulan tersebut berlalu, Miss Selena yang guru matematika mereka kembali dari negeri klan bulan, terus mengunjungi mereka, mengabarkan beberapa hal dan mengajak mereka pergi untuk menjelajah ke negeri klan matahari. Nah, ini dia ceritanya. Di sini mereka pergi ke negeri klan matahari untuk melakukan seperti kunjungan diplomatis gitulah, di mana di sana para beberapa perwakilan dari klan bulan akan mengajak kerjasama klan matahari untuk mempersiapkan jika suatu saat nanti terjadi hal-hal mengerikan, di mana misalnya kayak Tamus dan si tak bermahkota bebas dari penjara di bawah bayangan. Jadi kayak mereka ya mempersiapkan rencana jauh-jauh hari jika hal tersebut terjadi, istilahnya gitu. Mereka kembali ke klan bulan, bertemu dengan teman-teman mereka yang sebelumnya ada di klan bulan, dan juga akhirnya mereka pergi ke klan matahari. Di sini perjalanan mereka dimulai. Diawali ternyata ketika tiba di klan matahari mereka disambut meriah dan warga di sana sangat ramah, kecuali ketua konsil atau pemimpin bangsa atau klan matahari tersebut. Dia punya rencana terselubung dari kedatangan si rombongan Raib dan teman-temannya. Ketika mereka tiba, di sana sedang terjadi festival yang bernama Festival Mekar Bunga Matahari Pertama. Jadi di sini mereka melaksanakan festival di mana akan diadakan seperti kompetisi untuk menemukan bunga matahari yang pertama mekar di musim semi. Di musim semi. Dan di sana terdiri dari kurang lebih 9 kontingen atau 9 kelompok atau 9 kompetitor gitu, dimana mereka saling bersaing pergi mengelilingi negeri klan matahari untuk mencari bunga
bunga matahari pertama yang muncul dan bersemi. Jadi itu bunga benar-benar bunga yang pertama bersemi lah, bunga yang pertama mekar. Di sini secara tiba-tiba rombongan Raid dan teman-teman mereka diminta untuk susah banget sih ngomongin lidah gue, diminta untuk mengikuti kompetisi atau acara festival tersebut, di mana mereka akan menjadi kontingen ke-10 yang anggotanya yang terdiri dari Raib, Eli, Ali, dan Ili. Terus rombongan sisanya lagi yang menemani mereka sebenarnya ada karakter lain seperti guru matematika Miss Helena, terus penjaga perpustakaan atau tetua klan bulan yaitu Al. Mereka kayak ya mau gak mau lah, karena ini kunjungan politis agar rencana mereka berjalan lancar, negosiasi mereka berjalan lancar. Akhirnya Raid dan kelompoknya bersetuju untuk ikut, dan mereka berempat ikut dalam seperti kayak Hunger Games gitu, berlomba dengan kelompok lain untuk menemukan sebuah bunga matahari yang pertama kali mekar di sepenjuru negeri klan matahari. Disinilah petualangan mereka dimulai. Mereka berpetualang melalui banyak rintangan seperti melewati hutan yang padat, terus melewati sarang gorila, melewati padang sabana, terus pergi ke danau raksasa, mengunjungi penduduk nelayan dan sebagainya, banyak lagi lah detailnya kalian baca sendiri di sini. Terus berikutnya cerita utama yaitu adalah ternyata dari balik festival ini ternyata ada rencana licik dari si pemimpin klan matahari, si ketua konsel ini yang bernama, gue lupa namanya, Fala, Tara, Tanah, 4. Namanya susah diingat sih, baru ulang-ulang gitu kalimatnya. Fala, Tara, Tanah, 4. Fala, si Fala deh, nyebutinnya si Fala aja biar mudah. Jadi ketua konsel ini, si Fala, dia punya rencana jahat yaitu menggunakan kemampuan dari bunga matahari yang mekar. Jadi bunga matahari yang pertama kali mekar itu punya kayak keistimewaan. Bunga tersebut bisa mengabulkan keinginan orang yang memetiknya atau orang yang memegang dan memiliki bunga tersebut. Si Raib dipaksa oleh ketua konsil untuk memetik bunga tersebut. Dia diminta untuk memetiknya dan diserahkan kepadanya. Itu ketua konsil sendiri punya rencana jahat yaitu membuka portal ke penjara bayangan di bawah bayangan. Dia ingin membebaskan sebuah sosok hitam yang pernah dia temui 400 tahun yang lalu. Kurang lebih ceritanya seperti itulah konfliknya. Kita review di sini. Secara ceritanya gue suka, perkembangan karakternya terlihat sangat jelas. Dari yang di buku pertama ketika Raid dan teman-temannya mereka menyadari tentang kayak ada dimensi lain, yaitu dunia paralel lain yang ada klan bulan, terus ada klan matahari hingga klan bintang yang menjadi masih misteri. Akhirnya mereka berhasil mencegah tamu dan sebagainya. Dia memperoleh kekuatan baru, belajar hal-hal baru melalui kekuatan yang dimilikinya. Nah, di buku ini juga dia mengembangkan kekuatan baru. Kekuatannya lebih besar, dia bisa sekarang menghilang, teleportasi, terus dia bisa membaca alam istilahnya, dimana dia bisa mendeteksi pergerakan alam yang ada, mulai dari tumbuhan, hewan, benda-benda mati yang ada di alam sekitar. Dia bisa tahu kejadiannya dengan merasakan seperti getaran gitulah, kayak sonar. Dia akhirnya berkembang, karakter mereka berkembang terlihat jelas dan kayak tidak tiba-tiba super power dan overpower gitu, tiba-tiba langsung kuat, enggak. Jadi kita bisa melihat perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Ceritanya juga cukup lumayan lama alurnya, mulai memasuki alur lambat, dimana ceritanya ini hampir lebih dari separuh buku itu adalah petualangan mereka mengikuti kompetisi hingga tiba sekitar beberapa chapter doang terakhir, dimana mereka bertarung melawan ketua konsil atau ketua klan matahari. Nah, jadi ya mungkin itu menjadi plus dan minus. Bisa plus atau menjadi nilai plus itu karena ceritanya memiliki alur lambat yang sangat seru diikuti, tapi porsi konfliknya itu sangat sedikit. Nah, itu kelebihan atau kekurangannya dari alur yang gue ceritakan sebelumnya. Hampir setengah buku itu cerita petualangan mereka doang tanpa ada konflik-konflik tertentu. Mungkin seperti kayak dilema perdebatannya dengan anggota kelompok memutuskan harus pergi kemana ketika mengikuti kompetisi dan sebagainya, kayak gitu doang. Kayak kerjasama dan persahabatan dan pertemanan mereka diuji lah di kompetisi tersebut, kurang lebih kayak gitu. Secara karakter gue masih menyukai sifat si Ali yang pintar, menyebalkan, tapi sebenarnya baik. Jadi sok dingin dan kejam dan gak berperasaan, tapi sebenarnya dia peduli. Jadi sok cool gitulah. Cukup
keren menurut gue. Gue suka karakter si Ali, dan itu dia review menurut gue untuk alurnya, karakternya, terus ilustrasinya juga bagus, season sampulnya pokoknya menarik sekali. Gue setiap kali ke toko buku pasti gue tertarik dengan buku-buku Sari Bumi, kayak anjing warnanya kontras, terus ada gambar-gambarnya, buku apa sih sebenarnya, kayak gitu. Penasaran. Gue orang yang cukup tertarik terhadap cover buku sebelum gue baca. Selain itu, di sini ada cerita sedih, tapi ya kalian baca sendiri ya, nggak mau gue bahas di sini. Ceritanya diakhiri dengan mereka berhasil mengalahkan ketua konsil. Beberapa anggota rombongan mereka ada yang kalah dan meninggal, dan anggota klan Matahari juga ada yang meninggal karena mereka melawan si ketua konsil yang mencoba membuat bencana gitu dan sebagainya, tapi berhasil dicegah. Nah, itu dia review gue dari buku ini. Gue suka sih karakter mereka 3 sekawan, keren. Dan di buku ini mereka menjadi 4 tambah anggota, yaitu Ili, keren sih. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Jangan lupa kalau kalian pengen bertanya silahkan, terus pertanyaan kalian di kolom komentar, kita diskusi di kolom komentar. Bye.